Terima Iya. kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional sebesar 69,5 gigawatt dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2025-2034. Iya, pelaksanaan RUPTL 2025-2034 akan membuka peluang investasi hingga 2.967 triliun rupiah dan menyerap lebih dari 1,7 juta tenaga kerja. Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional sebesar 69,5 gigawatt dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2025-2034. Sebanyak 42,6 gigawatt atau 61% dialokasikan untuk pembangkit energi baru terbarukan. Sementara itu pembangkit berbasis fosil menyumbang 16,6 gigawatt atau 24% dan sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 gigawatt atau sebesar 15%. Penambahan kapasitas pembangkit ini akan dilaksanakan dalam dua fase, yakni 27,9 gigawatt pada periode 2025-2029 dan 41,6 gigawatt pada periode 2030-2034. Dalam 5 tahun pertama, proporsi pembangkit EBT dan fosil hampir seimbang, namun pada 5 tahun kedua, dominasi EBT semakin kuat dengan porsi 73% dari total penambahan kapasitas. Secara regional, penambahan pembangkit terbesar di seluruh wilayah Indonesia, Jawa, Madura, Bali, menjadi wilayah dengan penambahan kapasitas terbesar yakni 33,5 gigawatt, disusul Sumatera 15,1 gigawatt, Sulawesi 10,4 gigawatt, Kalimantan 5,8 gigawatt, serta Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sebesar 4,7 gigawatt. Pemerintah memperkirakan pelaksanaan RUPTL 2025-2034 akan membuka peluang investasi hingga 2.967 triliun rupiah, dengan sekitar 2.133 triliun rupiah diantaranya untuk sektor pembangkitan, di mana 73% ditujukan bagi partisipasi swasta atau independent power producer. Pelaksanaan RUPTL ini diperkirakan menyerap lebih dari 1,7 juta tenaga kerja dari sektor konstruksi, manufaktur, hingga operasi dan pemeliharaan pembangkit dan jaringan listrik. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menetapkan sasaran peningkatan kapasitas pembangkit listrik hingga mencapai 69,4 gigawatt sebagaimana tertuang dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL periode 2025-2034. Ya, Kementerian SDM menetapkan bahwa mayoritas pembangkit listrik yang ditambahkan, yakni sekitar 76% akan berasal dari energi baru dan terbarukan. Ya, pemirsa, lantas apa concern dari program ini dan sejauh mana kemudian program tersebut dapat mendukung capaian bauran dari energi baru terbarukan di Indonesia? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui Zoom Bapak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada. Baik. Selamat pagi Pak Fahmi. Pagi Pak Fahmi. Selamat pagi, Pak Saad, Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami Pak Fahmi bicara mengenai target penambahan kapasitas 69,5 gigawatt dalam RUPTL 2025 hingga tahun 2034. Apakah ini menurut Anda menjadi sebuah program yang realistis? Tentunya dilihat dari konteks kesiapan infrastruktur dan juga investasi saat ini Pak Fahmi. Oke, kalau mendasarkan pada target yang telah ditetapkan sejak Paris Agreement itu ya, Indonesia termasuk yang akan mencapai net zero emission pada tahun 2060. Waktu itu 2050 tapi menawar 2060 gitu ya. Nah, syarat untuk mencapai net zero emission itu seluruh pembangkit listrik itu 100% harus menggunakan EBT itu ya. Nah, kalau melihat RPTUL tadi itu kan masih sekitar 60 berapa persen masih menyisakan penggunaan untuk energi fosil terutama batu bara itu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu sesungguhnya PLN sudah menetapkan perencanaannya itu sampai dengan 2050 aja. Setelah itu 100% pembangkit listriknya menggunakan EBT itu ya. Nah, tapi
Kemudian Menteri SDM Bahlil itu justru melemahkan itu ya. Dia mengatakan Amerika saja masih menggunakan eh, batu bara, kenapa Indonesia harus memaksakan diri. Nah, saya kira itu kurang baik gitu ya dalam pencapaian energi baru terbarukan. Nah, saya kira tahap yang sekarang ditetapkan menurut saya itu achievable gitu ya, bisa dicapai karena Indonesia memang mempunyai resources yang cukup beragam gitu ya. Kita punya tenaga angin, tenaga matahari, tenaga laut, atau juga sampah kan sampah gitu ya. Artinya sebenarnya itu tidak masalah, hanya memang kita butuh investor untuk mengeksekusi dari pembangkit energi baru terbarukan gitu ya. Kalau melihat prospeknya, pasarnya kan jelas ada, berapapun yang dihasilkan itu kan akan dikonsumsi oleh konsumen di Indonesia. Dan ini juga sejalan dengan program dari PLN untuk pensiun dini gitu ya. Sehingga itu harus ada gantinya itu ya. Jadi menurut saya itu sangat cukup realistis. Bahkan itu masih kurang memadai gitu ya untuk mencapai net zero emission tadi itu, Oza. Oke, artinya ini adalah achievable, tapi kemudian juga menunjukkan komitmen dari pemerintah sendiri untuk meningkatkan ataupun mempercepat bauran energi baru terbarukan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam Paris Agreement gitu ya. Namun kemudian PR berikutnya adalah bagaimana membiayai proyek ini dari point of view investasi, apakah akan bisa mencukupi atau tidak secara raihan ataupun target energi yang akan dihasilkan ataupun bauran energi yang dihasilkan dari program ini. Anda tadi sampaikan walaupun masih kurang tapi mudah-mudahan ke depan akan ada percepatan untuk penggunaan energi baru terbarukan ya Pak Fahmi ya. Ya, yang barangkali perlu dihindari oleh pemerintah, ini belajar dari pemerintahan Jokowi selama 10 tahun, ada semacam ambigu itu ya. Di satu sisi dia ingin menerapkan juga transisi energi, tapi di sisi yang lain tetap menggenjot penggunaan energi fosil. Nah, hasilnya itu ya, target yang telah ditetapkan untuk energi baru terbarukan 23% pada tahun 2025 itu tidak tercapai, bahkan masih mencapai sekitar barangkali 16% itu ya. Itu kenapa? Karena semacam ada ambigu dari kebijakan pemerintah. Nah, saya melihat Bahlil tampaknya itu juga seperti ada ambigu tadi itu. Nah, saya kira ambigu itu harus dihilangkan agar taruhlah tadi sudah diterapkan misalnya 69% tadi harus sampai pada tahun 2034 gitu ya. Nah, fokus pada itu. Nah, kemudian setelah itu harus dicapai sampai tahun 2050 misalnya 100% itu menggunakan energi baru terbarukan dan kita mampu sesungguhnya untuk itu gitu ya. Kemudian juga dampak lain dengan menggunakan energi baru terbarukan tidak hanya mencapai net zero emission, ini juga akan membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar gitu ya. Tidak hanya dalam pembangunan pembangkit tetapi pada berbagai panel yang dibutuhkan gitu ya untuk mensupport tadi pembangkit-pembangkit EBT tadi gitu ya. Ada akan muncul industri-industri yang itu mendukung tadi. Nah, kalau kebijakan pemerintah ambigu, maka saya khawatir justru ini akan membuat gamang bagi investor untuk invest di Indonesia, khususnya di bidang EBT tadi. Baik. Saya kira itu yang harus dimantapkan itu ya oleh pemerintah Indonesia, bahwa targetnya 100% pada tahun 50 misalnya. Nah, sehingga ini bagi investor dia bisa membuat suatu proyeksi gitu ya, untuk melakukan investasi di Indonesia yang membuka lapangan pekerjaan, berikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi gitu ya. Baik. Jangan lagi ambigu seperti pemerintahan Ya. Jokowi selama 10 tahun. Baik, adanya kegamangan terkait dengan penetapan tadi ya hanya 76% targetnya hingga tahun 2034 ini ternyata membuat kekhawatiran dari segi investasi. Pak Fahmi, akan kita bahas lebih lanjut bagaimana tantangan teknis kita untuk menuju pembangkit baru berdasarkan dari EBT, tapi jangan kemana-mana, akan kita bahas usai jeda berikut ini.
Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights dan kita masih tersambung bersama dengan Bapak Fahmi Radi. Baik, Pak Fahmi, tadi terkait dengan RUU PTL yang menargetkan 76% pembangkit baru berdasarkan dari energi baru terbarukan begitu, ini dinilai kurang efektif dan juga ada sejumlah keambiguan begitu. Tapi kalau kita bergeser ke pembahasan secara teknis sendiri, sebetulnya Anda melihat evaluasi selama ini tantangan teknis dan juga non-teknis dalam membangun target besar menuju pembangkit EBT 10 tahun ke depan ini apa saja sih Pak? Nah, kalau resource yang kita miliki, saya kira tidak diragukan gitu ya. Dalam diversifikasi energi baru terbarukan itu hampir semua tersedia gitu ya. Bahkan nuklir pun kita bisa mengembangkan karena kita punya uranium. Nah, cuman secara teknis memang kita tidak punya teknologi gitu ya. Tetapi kita bisa bekerja sama dengan investor yang dia memiliki teknologi untuk mengembangkannya. Bahkan Putin itu pernah menawarkan pada Jokowi untuk mengembangkan PLTN di Indonesia dengan teknologinya dari Rusia misalnya. Nah itu saya kira bisa dikembangkan gitu ya. Jadi sesungguhnya secara teknis nggak begitu bermasalah gitu ya. Kemudian pendanaan saya kira juga investor akan em, dengan senang hati melakukan investasi karena prospeknya jelas gitu ya, bahwa berapapun listrik yang dihasilkan itu akan dibeli oleh PLN untuk Baik. didistribusikan pada konsumen sehingga itu sesungguhnya tidak masalah gitu ya. Nah, justru non teknis tadi, kenapa batu bara masih mendominasi dalam jumlah yang besar? Saya meyakini bahwa lobby para pengusaha batu bara itu masih sangat kuat gitu ya, sehingga penggunaan batu bara pada energi listrik itu masih kuat. Baik. Bahkan para pengambil keputusan tadi itu ada di pemerintahan. Nah, ini yang menyebabkan gitu ya. Mungkin Bahlil juga agak keder juga gitu ya, sehingga menetapkan atau memaksakan kebijakan seperti itu, Mas. Baik, oke. Waktu kita sangat terbatas Pak Fahmi, ini kemudian akan menjadi pertanyaan terakhir. Bagaimana sebetulnya pemerintah dapat memastikan target terkait dengan RUU PTL ini dapat berjalan dengan baik walaupun memang secara prosentase masih jauh dari ideal begitu. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah supaya secara capaian nanti di tahun 2034 semuanya dapat terlaksana, tidak seperti kemudian target beberapa waktu yang lalu tidak kemudian tercapai target bauran energi baru terbarukannya. Nah, saya kira yang pertama komitmen Presiden Prabowo kan sudah sangat jelas di awal pidatonya pada saat dilantik, dia mengatakan bahwa akan mencapai swasembada energi dari resource yang dimiliki gitu ya. Artinya menggunakan energi baru terbarukan. Nah, itu yang mestinya harus diimplementasikan oleh Menteri SDM dan Menteri terkait dan juga BUMN terkait tadi. Kalau misalnya itu tidak diimplementasikan, maka Presiden harus menegur dari menteri tersebut gitu. Nah, yang Baik. ketiga, kalau komitmen tadi diimplementasikan secara teknis dan prospek investasi itu cukup besar dan saya yakin itu bisa tercapai. Jadi net zero emission tahun 50 saya proyeksikan itu akan tercapai gitu. Kalau Baik. tadi komitmennya Presiden sudah sangat jelas, nah tergantung menterinya, jangan main-main lagi begitu. Baik. Maka saya yakin itu akan tercapai, Mas. Baik, komitmen dan inisiatif sudah ada terkait dengan pencapaian ataupun target dari swasembada energi dan juga net zero emission. Tinggal dinantikan bagaimana komitmen pemerintah juga selalu senantiasa mengingatkan para pembantu presiden begitu ya untuk tegak lurus menjunjung target ini. Terima kasih banyak Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Salam sehat, sampai jumpa kembali Bapak. Terima kasih Pak Fahmi. Sehat Dan selalu.